Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat teman-teman sekalian dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang berita viral yang saat ini di mana seorang kiai ya yang mengajarkan sebuah sejarah yang mungkin hal ini tidak pernah diketahui oleh umat Islam ya di seluruh Indonesia. Sebab kita melihat di beritanya begitu banyak sekali para ulama yang menentang tentang pengajaran sejarah yang disampaikan oleh seorang kiai ini teman-teman sekalian. Nah, yang luar biasanya di sini bahwa sejarah mencatat di dalam Ka'bah di situ ada gambar Bunda Maria sedang menggendong Yesus Kristus dan juga ada gambar Tuhan Yesus Kristus di dalam Mekah tersebut. Dan ini sangat menarik teman-teman sekalian. Kalau memang ini betul, ya, berarti kita melihat di sana bahwasanya Nabi Muhammad percaya kepada sosok Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Dia tidak menentang hal itu. Nah, saya pernah upload di channel ini teman-teman sekalian sebuah sejarah yang digali oleh Pak Tan Paragi, di mana dia jelaskan bahwa di zaman Muhammad justru Muhammad percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya setelah Muhammad sudah meninggal, maka ya ada sebuah pengajaran-pengajaran yang seperti saat ini ya. Itu sudah sejak Muhammad sudah meninggal, maka sampai saat ini pengajaran tersebut memberikan sebuah ranah kebencian kepada Nasrani, kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian bahwa ini sudah bertentangan antara pengajaran Nabi Muhammad dengan pengajaran para ustadz saat ini. Oleh karenanya teman-teman, saya diberkati dengan berita ini dan saya rindu supaya teman-teman juga diberkati. Mari kita langsung saja untuk menonton videonya agar kita sama-sama mengetahui sejarah yang ada berikut ini. Waktu lalu sempat ramai dan aku dikirimi juga video yang itu disampaikan oleh seorang tokoh yang selama ini aku tahu ya. Yang sejauh ini aku tahu beliau sangat kredibel lah ya. Sangat kredibel artinya tingkat keilmuannya itu ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita lihat kajian-kajiannya selama ini. Cuman ketika aku dikirimi video yang sempat membuat katakanlah ramai juga ya, aku juga secara pribadi aku kaget dari mana bapak kita ini memperoleh data seperti itu. Lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah
lil wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar. Khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Dalam video yang tidak begitu lama ya, hanya berapa 15 menit atau berapa lama gitu ya, nggak panjang videonya. Bapak ini mengatakan bahwa intinya begini, di video itu dikatakan oleh bapak kita ini, di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak. Ya, data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akbar Makkah Lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara data ya. Sejauh apa data itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi di masa kecilnya Muhammad dia sudah banyak ketemu dengan kelompok penyembah berhala. Di zaman jahiliyah ada 360 patung berhala, ada banyak sekali. Bahkan ada patung Maryam dan lukisan Yesus di Ka'bah. Dia ketemu dengan mendapat di Arab di sekitar kehidupan Muhammad, pengaruh ajaran bidat-bidat Kristen itu marak sekali. Ada juga komunitas Yahudi, entah Yahudi sekte apa nggak jelas, tapi komunitas-komunitas Yahudi sudah ada di Mekah, beberapa kilometer dari Mekah, di Madinah maksud saya, beberapa kilometer di utaranya Mekah. Jadi dia sudah berjalan lintas negara, lewat berbagai daerah, ketemu berbagai suku, budaya, bahasa dan keyakinan. Dia sudah lihat, dia sudah kenal di depan mata sejak masih kecil. Nih, berhala-berhala di dalam catatan Sirah Nabawiyah banyak banget. Sebagian yang tercatat di dalam kitab literatur Sirah, ada berhala Bani Daus. Orang dari suku Daus punya berhala sendiri. Ada Dewa Hubal yang disembah di Mekah. Ada Isaf dan Nailah. Jadi banyak sekali. Dewa ini sesembahnya Bani siapa? Suku ini nyembahnya seperti apa? Bani ini dia punya dewa sesembahan berhala apa? Beda-beda. Penjaga Al-Uzza. Al-Uzza ini salah satu putri-putrinya Allah di dalam Arab Jahiliyah. Orang Quraisy dari Bani Kinana, dewanya berhalanya adalah Al-Uzza. Dan mereka menempatkan dari kelompoknya Bani Kinana ada sub-sukunya dari Bani Saiban, suku Bani Hashim yang menjaga patung dewa berhalanya Uzza ini. Nih, ada kelompok lain yang menyembah dan menjaga berhala Alata. Ada dewa Manat, dewa perempuan yang menjadi dewa sesembahannya kabilah Al-Aus dan Al-Kharaj. Dan orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah yang seagama dengan mereka di pesisir laut dari arah Al-Musyalal, tempatnya di Kudai. Jadi banyak sekali berhala di zaman sekitar masa kecilnya Muhammad. Banyak sekali. Ada kelompok penyembah Yakut, ada dewa Yakub. Jadi orang Yaman dewanya lain lagi, suku ini dewanya lain lagi, orang di kota itu dewanya lain lagi. Ini semua situasi di zaman masa kecilnya Muhammad. Anda bisa baca bukunya Geoffrey Parinder, Jesus in Islam in Quran. Dia jelaskan bahwa ada sekte Kristen, sekte sesat
bidat-bidat wanita Kristen Arab yang tinggal di Mekah, yang mengagumi Maria dan menyembah Maria sebagai istrinya Allah. Jadi Tritunggalnya mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Mami, dan Allah Anak dan anaknya, kira-kira begitu. Nih. Mereka, menurut contohnya Geoffrey Perinder, sekte penyembah Maria ini menyembah Maria dengan cara yang tidak pantas. Kaum Kolidrian, kaum Rotundar, sekte Mariamid ini adalah sebuah sekte wanita Arab abad keempat mempersembahkan kepada Maryam dalam wujud patung sejumlah roti bundar bibi Kolidri, seperti yang pernah mereka lakukan pada Ibu Bumi yang mulia pada zaman pagan. Epipanius, bapak gereja abad 5, ini malah abad 5 malah. Ini mungkin ada salah sedikit tentang penanggalan abad. Kalau ngomong Epipanius ini bukan abad keempat, ini abad kelima. Epipanius, penentang kesesatan ini, mengatakan bahwa Trinitas harus disembah. Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah, Firman Allah, dan Roh Allah harus disembah. Tetapi Maria tidak boleh disembah. Kemungkinan sekte bidat Kristen ini masuknya abad keempat, tapi masih eksis di zamannya Epipanius, karena Epipanius ini bapak gereja abad 5. Nah, tidak ada satupun orang Kristen di gereja manapun, termasuk gerejanya Pak Deking Gadas. Mari kita berdoa di dalam Allah, di dalam nama Roh Tritunggal, God the Father, God the Mommy, and God the Son, dan anaknya. Tidak pernah ada. Di dalam nama Bapak, di dalam nama Mami, di dalam nama anaknya. Tidak ada Bapak, Ibu, Anak. Ini KB apa memang di dalam Al-Quran kok. Nih. Di dalam literatur Islam, masih di dalam buku yang sama, di dalam bukunya Jesus in Islam di Geoffrey Perinder, di halaman 93, Muhammad punya rasa penghormatan yang mendalam terhadap Maryam sebagai ibu Yesus. Bahkan ahli sejarah Makkah yang tertua, Asraqi, yang meninggal di abad 9, lebih tua dari Ibnu Hisham, tahun 858, mengatakan, di Ka'bah pada waktu itu, pada lajur yang dekat dengan pintu, di arah yang dekat pintu, terdapat sebuah gambar Maryam dengan Yesus di lututnya. Ketika Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan penaklukan kota Mekah, mengambil alih kota Mekah, ia memerintahkan hancurkan patung-patung yang berada di sekeliling Ka'bah dan hapus semua lukisan-lukisan para nabi dan malaikat. Namun dikisahkan bahwa ketika para pengikutnya mulai membersihkan, mencuci lukisan-lukisan nabi, dewa-dewa, malaikat-malaikat di sekeliling Ka'bah itu dengan air dari sumur Zam-Zam, Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas gambar Yesus dan Maria, lalu berkata, "Cucilah semuanya kecuali apa yang ada di bawah tanganku." Semua gambar yang lain hapus, cuci, bersihkan, hilangkan, tapi jangan hilangkan gambar Maria dengan Yesus di pangkuannya Maria. Apakah kisah ini benar atau tidak? Katanya Geoffrey Perinder. Enggak. Ini benar apa enggak kisahnya? Enggak. Yang jelas riwayat ini menunjukkan bahwa Muhammad memberikan penghormatan terhadap Yesus dan ibunya. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya. Sangat memberikan kepada kita informasi yang penting dan sangat berharga. Saya ketika nonton ini saya diberkati Tuhan dan saya percaya teman-teman juga akan diberkati. Sangat jelas di sini ya memberikan kesan bahwa di zaman ya Muhammad tidak ada peperangan antara orang Kristen dan orang Yahudi dan Islam ya. Justru di sini kita melihat sejarahnya Nabi Muhammad menghormati Bunda Maria dan juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada masalah. Yang ditentang oleh Muhammad ternyata seperti surat-surat Al-Quran yang sering mereka bacakan teman-teman sekalian. Seperti Ustaz Nandar gitu ya. "Hai Isa, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Ya kan? Nah ternyata ayat ini yang ditentang ayat ini adalah pengajaran bidat yang benar-benar memuliakan Bunda Maria pada waktu itu. Mereka menganggap Bunda Maria ini adalah Tuhan. Gitu ya. Nah sementara di kekristenan kita percaya yang namanya Tritunggal. Itulah sebabnya adanya
tentang Tritunggal ini teman-teman sekalian. Supaya orang tidak menyimpang. Karena tidak ada Tuhan Ibu di dalam kekristenan. Yang ada adalah Tuhan Bapa, ya, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini yang dipercayai oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan Maria. Yang ada di abad keempat, seperti dijelaskan oleh Bapak Garcia Pelo, itu bidat-bidat Kristen. Gitu ya. Yang pengajaran-pengajaran sesat. Jadi sangat jelas kepada kita pada saat ini teman-teman sekalian, bahwasanya ya tidak ada perkelahian, tidak ada kebencian Nabi Muhammad terhadap orang Kristen. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih, saya bersyukur dengan ada berita ini dan iman percaya saya semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat saya. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.